Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Neta Andriani sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan kelas 5B dan juga seluruh teman-teman kelas 5B yang kami sayangi dan kami banggakan. Saya Safira Mega Rizkyani sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi BPHTB dan Bea Materai. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nanda Safria Maizaro dengan NIM 2019-12136. Yang kedua ada Sri Rezeki dengan NIM 2021-2123. Yang ketiga ada Safira Mega Rizkyani dengan NIM 2021-2124. Yang keempat ada Marcella Talia dengan NIM 2021-2134. Yang kelima ada Alif Ulinuha dengan NIM 2021-2143. Dan yang terakhir ada Sofiatun Nikmah dengan NIM 2021-2164. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama ada BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk BPHTB sendiri, dasar hukumnya ada di nomor 21 tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000. Namun demikian, seiring dengan semangat otonomi daerah seperti halnya PBB, maka BPHTB pun pada tahun 2011 akan menjadi pajak daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Untuk definisi dari BPHTB sendiri adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk objek pajaknya, perolehan hak atas tanah dan bangunan, bukan tanah atau bangunannya sendiri. Next. Hak BPHTB. Ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik satuan rumah susun, dan juga hak pengelolaan. Objek yang tidak dikenakan BPHTB ada wakaf, diplomatik, penggunaan oleh negara, dan juga kepentingan ibadah. Subjek pajak, orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Untuk dasar pengenaan BPHTB ada dua. Yang pertama, jika nilai pasar lebih besar dari NJOP, maka yang digunakan adalah nilai pasar. Dan jika nilai pasar kurang dari NJOP, maka yang akan digunakan adalah NJOP. Next, objek BPHTB. BPHTB sendiri adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak, ada beberapa perolehan hak. Ada jual beli, hibah, waris, putusan hakim, tukar menukar, hibah wasiat, pemisahan hak, hadiah, pemasukan dalam perseroan, dan penggabungan atau peleburan usaha. Sedangkan pemberian hak baru ada dua. Yang pertama kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Dan yang kedua di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada bukan objek BPHTB. Bukan objek BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh atau pengecualian BPHTB. Yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat atau asas timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak merubah nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf atau pengalihan harta untuk kepentingan umum di jalan Allah. Dan yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Next. Selanjutnya ada subjek dan jenis perolehan hak. Untuk subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Sedangkan jenis perolehan hak ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas rumah susun, dan yang terakhir hak pengelolaan.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Sri Rejeki. Selanjutnya akan membahas mengenai BPH-TB. BPH-TB 5% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP sama dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-KP. NPOP-KP sama dengan nilai perolehan setelah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Dengan ketentuan ditetapkan regional maksimal 60 juta. Khusus untuk hibah wasiat NPOP TKP maksimal 300 juta. Saat terhutang pada saat terjadinya perolehan hak. Tempat terhutang di Dati 1 atau Dati 2. Surat tagihan BPH-TB dikeluarkan jika pajak kurang bayar sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan. SPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan. Tarif dan perhitungan BPH-TB. Tarif BPH-TB adalah 5%. Dengan cara perhitungan yaitu total NPOP dikurangi dengan NPOP TKP dengan ketentuan maksimal 60 juta sehingga menghasilkan NPOP kena pajak. NPOP kena pajak tersebut dikalikan dengan 5% sehingga hasil tersebut menghasilkan BPH-TB terhutang. NJOP tidak kena pajak. NPOP TKP ditetapkan maksimal 60 juta dan untuk waris atau hibah wasiat maksimal 300 juta. Ditetapkan secara regional oleh kabupaten atau kota, kecuali DKI Jakarta ditetapkan oleh provinsi. Untuk waris atau hibah wasiat, BPH-TB dibayar 50% dari BPH-TB terhutang. Nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-KP dihitung berdasarkan NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Nilai NPOP dilihat dari pasal 6 Undang-Undang BPH-TB sama dengan harga transaksi, yang kedua nilai pasar, yang ketiga harga transaksi yang tercantum pada risalah lelang. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun perolehan, maka DPP-nya adalah NJOP PBB. NPOP TKP maksimum 60 juta. NPOP TKP untuk perolehan karena waris atau hibah wasiat maksimum 300 juta. Dengan ketentuan hubungan saudara dalam garis lurus 1 derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberi hibah termasuk suami atau istri. Dasar pengenaan BPH-TB. Dasar pengenaan BPH-TB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditentukan sebesar harga transaksi dalam hal jual beli, harga pasar dalam hal tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan atau pemekaran usaha, dan hadiah, harga transaksi dalam risalah lelang, NJOP PBB jika NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih kecil daripada NJOP. BPH-TB karena waris atau hibah wasiat. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. BPH-TB yang dibayar atas perolehan waris dan hibah wasiat adalah 50% dari BPH-TB yang seharusnya terhutang. Saat terhutang BPH-TB, saat dibuat atau ditandatanganinya akta dalam hal misal perolehan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam perseroan, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, pendaftaran peralihan hak karena waris ke kantor pertanahan, saat penunjukan pemenang lelang. Saat putusan pengadilan, ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Marcella Thalia. Selanjutnya yaitu saat terhutang BPH-TB, di mana yang pertama saat dibuatnya atau ditandatangani akta untuk transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, hadiah, pemekaran usaha,
pemasukan dan perseroan atau badan hukum lainnya. Yang kedua yaitu saat tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Yang ketiga yaitu saat tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pihak hakim. Yang ketiga yaitu saat tanggal didaftarkannya kantor pertanahan untuk warisan dan hibah wasiat. Dan yang terakhir saat tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak. Next. Selanjutnya tempat pajak terutang dan tempat pembayaran BPHTB. Tempat pajak terutang adalah kabupaten, kota, provinsi, dan tempat yang meliputi letak tanah dan bangunan sebagai objek pajak. BPHTB terhutang harus dibayar di Bank BUMN atau Bank BUMD, kantor pos dan giro, dan tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sarana pembayaran adalah surat setoran BA atau SSB, yaitu formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran BPHTB terutang. Dan SSB ini dibuat dalam 5 rangkap. Next. Tata cara pembayaran BPHTB yaitu House Self Assessment System, di mana wajib pajak BPHTB yang menerima perolehan hak atas tanah atau bangunan untuk membayar atau melunasi sendiri BPHTB terutang. Ini dilakukan dengan menggunakan setoran BPHTB SSB. Kedua, where pembayaran dilakukan pada saat yang telah ditentukan kantor pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD di wilayah kabupaten atau kota yang meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimaksud. Next. BPHTB Official Assessment. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajak, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan lainnya, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SK BPHTB kurang bayar. Kedua itu sanksi administrasinya itu 2% setahun untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SK BKB. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajak, setelah diterbitkannya SK BKB ditemukan data baru atau belum terungkap, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SK BPHTB kurang bayar tambahan, di mana nanti sanksi administrasinya kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak kecuali WP melaporkan sendiri sebelum dilakukannya pemeriksaan. Next. Selanjutnya BPHTB Official Assessment, di mana Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan BPHTB jika pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan SSB terdapat kurangnya pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Sanksi administrasinya 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terutang pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SK BKB, SK BKBT, STB PHTB, SK pembetulan, SK keberatan atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak saat diterimanya oleh wajib pajak. Jika hal tersebut di atas tidak dilakukan pada waktunya, maka pajak yang terutang dapat ditagih dengan surat paksa. Next. Pengurangan.
di mana wajib pajak mengajukan pengurangan dengan alasan yang pertama kondisi wajib pajak yang ada hubungan dengan objek pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mampu secara ekonomis. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga, saudara, dan garis lurus ke atas ataupun ke bawah. Wajib pajak memperoleh hak baru selain hak pengelolaan. Besar pengurangan 50% dari BPHTB terutang. Ini disebabkan saat memperoleh hak atas tanah dari hasil ganti rugi yang dinilai ganti ruginya di bawah NJOP. Memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebankan oleh pemerintah sepanjang tidak bersifat ruslek. Selanjutnya, besaran pengurangan 50% dari BPHTB terutang. Next. Dengan pengurangan wajib pajak melakukan penggabungan usaha dan yang sudah dilalui oleh Dirjen Pajak, memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang tidak berfungsi karena bencana alam. Veteran, PNS, TNI, dan yang memperoleh hak atas tanah, bangunan, rumah dinas. Besar pengurangan 50% dari BPHTB terutang, yaitu wajib pajak karena sebab-sebab tertentu seperti terkena dampak krisis ekonomi yang berdampak secara nasional, atau besaran pengurangan 75% dari BPHTB terutang, tanah atau bangunan untuk kepentingan sosial pendidikan, panti asuhan, panti jompo, rumah yatim, pesantren, sekolah, rumah swasta. Next. Lain-lain. Pemberian pengurangan BPHTB. Jika wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis itu 75%. Yang kedua, wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dalam keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat itu pengurangan 50%. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, rumah sederhana, rumah susun sederhana, rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembangan dan sumber daya secara angsuran itu pengurangan 25%. Dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan garis keturunan lurus 1 derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah, ini pengurangan 50%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alif Ulinuha. Oke, untuk slide selanjutnya adalah pemberian pengurangan BPHTB sebab tertentu. Yang pertama, wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah nilai jual objek pajak yaitu 50%. Yang kedua, wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yaitu 50%. Wajib pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau tanggung usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yaitu 75%. Yang keempat, wajib pajak bank mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumidaya, Bank Dagangan Negara, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Ekspor Impor dalam rangka proses penggabungan usaha yaitu 100%.
Yang kelima, wajib pajak badan yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak yaitu 50%. Yang keenam, wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak penandatanganan akta yaitu 50%. Yang ketujuh, wajib pajak orang pribadi, veteran, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, atau janda atau dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah yaitu 75%. Yang kedelapan, wajib pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korpri atau PNS yaitu 100%. Yang kesembilan, wajib pajak badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yaitu 100%. Yang terakhir, tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat yaitu 50%. Pajak pengalihan tanah dan bangunan yaitu penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan dikenai PPh sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tanah dan atau bangunan yang lebih besar antara NJOP PBB atau nilai akta pengalihan. Dan pajak pengalihan tanah dan bangunan adalah pajak final. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKBN. Syarat-syarat keberatan yang pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang berhutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kedua diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan kecuali dengan alasan yang tepat dan dapat diterima. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap keberatan. Yang kedua, pengiriman dengan cara langsung datang ke kantor pelayanan PBB atau melalui pos tercatat. Yang ketiga, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan. Yang keempat, Dirjen Pajak harus menerbitkan SK keberatan paling lambat 12 bulan sejak pengajuan keberatan diterima. Banding diajukan ke Badan Peradilan Pajak atas SK keberatan. Syarat-syarat banding yang pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, diajukan paling lambat 3 bulan sejak SK keberatan diterima, dan dilampirkan SK keberatan. Hal yang harus diperhatikan yaitu pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan, dan BPP harus membuat keputusan banding paling lambat 12 bulan sejak pengajuan keberatan diterima. Apabila permohonan keberatan dan banding dikabulkan sebagai atau seluruhnya, maka wajib pajak dapat imbalan bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan. Sanksi dan imbalan bunga, sanksi STP dan SKPKB. Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi SKPKBT, sanksi dikenakan sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar. Imbalan bunga SKPLB, yang pertama imbalan bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan dari pajak yang lebih bayar. SKPLB harus diterbitkan oleh Dirjen Pajak paling lambat 12 bulan sejak permohonan kelebihan bayar dari wajib pajak diterima. Yang ketiga, wajib
Yang ketiga, jika jangka waktu tersebut dilampaui, maka permohonan kelebihan bayar wajib pajak harus dikabulkan seluruhnya. Yang keempat, pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus dilakukan paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SK BLB. Sanksi bagi pejabat. Yang dimaksud pejabat dalam hal BPHTB adalah yang pertama, pejabat membuat akta tanah atau notaris PPAT. Yang kedua, pejabat lelang negara. Yang ketiga, pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah. Dan yang keempat, pejabat pertahanan kabupaten atau kota. Sanksi bagi pejabat. Yang pertama, jika PPAT atau notaris menandatangani akta pemindahan hak atau pejabat lelang menandatangani risalah lelang sebelum BPHTB-nya dilunasi oleh wajib pajak, dikenakan sanksi administrasi sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Yang kedua, jika PPAT atau notaris dan pejabat lelang tidak melaporkan bukti pembuatan akta atau risalah lelang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dikenakan sanksi administrasi 250.000 untuk setiap laporan. Yang ketiga, bagi pejabat yang berstatus pegawai negeri sipil yang melanggar aturan dalam menerbitkan surat pemberian hak, dikenakan sanksi sesuai dengan PP nomor 30 tahun 1980. BPHTB. BPHTB karena pengelolaan 0% jika penerima hak adalah departemen atau lembaga pemerintah non-departemen, Jati 1, Jati 2, dan Perumnas. 25% untuk pengelolaan lainnya. Bagi hasil 20% pusat dan 80% daerah, 16% Jati 1, dan 64% Jati 2, khusus untuk Aceh. 30% dari bagian daerah untuk dana pendidikan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofiatun Nikmah. Terima kasih. Itu contoh dari perhitungan BPHTB. Contoh yang pertama, PT Bank BRI memperoleh hak pengelolaan sebidang tanah seluas 15.000 meter persegi dari pemerintah atas suatu lahan di daerah Malang Selatan. Dengan harga pasar tanah tersebut yaitu 12 juta per meter perseginya. Hitung BPHTB terutang jika NCOP TKP Malang ditetapkan sebesar 50 juta dan NPOP sebesar 180 miliar. Perhitungannya yaitu BPHTB terutang sama dengan 5% dikali 180 miliar dikurangi 50 juta. Hasilnya yaitu 8.997.500.000. Jadi BPHTB yang harus dibayarkan adalah 8.997.500.000. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu pada tanggal 1 Maret 2005, Tuan Chandra mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi dengan NPOP sebesar 400 juta dan NPOP TKP 200 juta. Hitung BPHTB yang harus dibayar oleh Tuan Chandra. BPHTB sama dengan 50% dikali 5% dikalikan 400 juta dikurangi 200 juta, yaitu sama dengan 5 juta. Jadi BPHTB yang harus dibayar oleh Tuan Chandra yaitu sebesar 5 juta rupiah. Contoh selanjutnya, Tuan Tanah membeli sebidang tanah seluas 500 meter persegi dari Tuan Amir seharga 700 juta yang berdasarkan data NCOP tanah termasuk dalam kelas A11. Hitung BPHTB yang harus dibayar oleh Tuan Tanah. Jika NPOP TKP ditetapkan 50 juta, NPOP tanah 700 juta, dan NCOP tanah 786.500. Sehingga dasar pengenaan BPHTB adalah 786.500.000. Jadi BPHTB sama dengan 5% dikali 786.500.000 dikurangi 50 juta sama dengan 36.825.000. Jadi BPHTB yang harus dibayar oleh Tuan Tanah sebesar 36.826.000. Selanjutnya yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen terutang pihak yang menerima dokumen. Dokumen-dokumen yang dikenakan oleh bea materai yaitu surat perjanjian, akta notaris, akta yang dibuat oleh pejabat PPAT, surat
yang memuat sejumlah uang lebih dari 1 juta, surat berharga, efek dari lebih dari 1 juta, dan serta dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Objek, jenis, dan tarif bea materai. Objek materai sendiri sudah dijelaskan sebelumnya. Jenis bea materai yaitu materai tempel, kertas materai, dan materai teraan, dan lain-lain. Tarif bea materai sendiri yaitu ada 2, sebesar Rp6.000 dan Rp3.000. Untuk tarif yang Rp6.000 dikenakan pada dokumen yang surat perjanjian, terus akta notaris, akta-akta yang dibuat oleh PPAT, dokumen lain yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta, surat berharga yang berharga nominal lebih dari 1 juta, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang nominal lebih dari 1 juta. Sedangkan tarif yang Rp3.000 yaitu dikenakan pada surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000 sampai dengan 1 juta, dan surat berharga yang mempunyai nominal Rp250.000 sampai dengan 1 juta, serta efek dengan nominal Rp250.000 sampai dengan 1 juta. Selanjutnya bukan termasuk dalam objek bea materai. Dokumen yang berupa surat yang pertama yaitu dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konsignment atau surat muatan barang di atas kapal, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat lain yang dipersamakan. Yang kedua, segala bentuk ijazah. 3, tanda terima gaji dan yang sejenisnya sehubungan dengan pekerjaan. 4, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara atau Pemda atau bank. 5, kwitansi atau semua jenis pajak tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi. Yang ke-6, dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan oleh bank atau koperasi. 7, surat gadai yang diberikan oleh firm pegadaian. 8, tanda pembagian keuntungan atau bunga atas bunga dari efek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu objek pajak dokumen. Di antaranya 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat PPAT beserta rangkapnya. 4. Surat berharga seperti wesel, promes, cek dengan nominal di atas 1 juta. Dan yang kelima, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan nominal di atas 1 juta. Dan yang keenam, surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta. Di antaranya yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, dan juga yang berisi pengakuan-pengakuan mengenai hutang. Selanjutnya yaitu dokumen yang tidak dikenakan bea materai. 1. Dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konsignment, surat angkutan penumpang, dan juga barang bukti untuk pengiriman, serta penerimaan barang, surat pengiriman barang, dan surat-surat lainnya yang disamakan. Selanjutnya yaitu dokumen-dokumen yang dikaitkan langsung dengan kegiatan perekonomian dengan maksud memperlancar lalu lintas barang dan mengurangi biaya. Dan juga ada segala bentuk ijazah, tanda terima gaji dan sejenisnya, tanda bukti penerimaan uang negara, kwitansi untuk semua jenis pajak, tanda penerimaan untuk keperluan interorganisasi, dokumen yang menyangkut tabungan, surat gadai, dan juga tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek.
Untuk selanjutnya, besar bea materai dibagi menjadi dua. Yang pertama, bea materai sebesar 3.000 dikenakan atas surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, efek dengan nominal antara 250.000 sampai dengan 1 juta, cek dan bilet giro tanpa batas pengenaan harga nominal. Untuk yang kedua, bea materai sebesar 6.000 dikenakan atas dokumen yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta. Di antaranya yaitu dokumen-dokumen yang semula tidak dikenakan bea materai apabila akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka dikenakan materai sebesar 6.000 dengan cara pematerian kemudian. Baik, untuk selanjutnya yaitu saat terutangnya bea materai. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dokumen yang dibuat atas satu pihak pada saat dokumen diserahkan. Yang kedua, dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak pada saat dokumen selesai dibuat. Dan yang ketiga, dokumen yang dibuat di LN pada saat digunakan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pelunasan bea materai. Yang pertama, terdapat benda materai, yang kedua, mesin teraan materai, dan yang ketiga atau yang terakhir, membukukan tanda lunas bea materai. Selanjutnya, pematerian kemudian dan sanksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Yang kedua, yaitu denda sebesar 200% atas bea materai yang tidak atau kurang bayar. Untuk selanjutnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Terdapat bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah ataupun bangunan. Dibagi menjadi objek pajak, di mana perolehan hak atas tanah atau bangunan, subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Wajib pajak, di mana orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Dan yang terakhir yaitu tarif, berupa maksimum 5% dari nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Baik, itu tadi ada pemaparan materi yang bisa kelompok 4 sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Saya, Safira Mingkariskiani, sebagai moderator, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.